Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Astri Indah Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20030960029 dan Rizky Amalia dengan nomor induk mahasiswa 20030960032 akan mempresentasikan tafsir dan hadis tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan dalam pengertian secara umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam kalangan pendidikan, arti lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Saratain yang dikutip oleh Purwanto, lingkungan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, lingkungan alam atau luar, yang kedua, lingkungan dalam, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan alam atau lingkungan luar ialah sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang bukan manusia seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, hewan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan dalam ialah segala sesuatu yang termasuk lingkungan luar atau alam, akan tetapi makanan yang sudah di dalam perut. Kita katakan berada antara eksternal dan internal, karena makanan yang sudah di dalam perut itu sudah atau sedang dalam pencernaan dan peresapan dalam pembuluh-pembuluh darah. Makanan dan air yang telah berada di dalam pembuluh-pembuluh darah atau di dalam cairan limpa, mereka mempengaruhi tiap-tiap sel di dalam tubuh dan benar-benar termasuk ke dalam internal lingkungan dalam. Jadi, sangat sukar menurutnya untuk menarik batas yang tegas antara diri kita sendiri dengan lingkungan kita. Yang kedua yang akan dibahas adalah teks ayat Al-Quran dan tafsir ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan lingkungan pendidikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 4 sebagai berikut. Wakam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Artinya, berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Quran Surat Al-A'raf ayat 4. Kata Qarya diartikan sebagai negeri. Negeri juga bisa diartikan sebagai lingkungan. Dalam ayat tersebut, Allah musnahkan beberapa negeri karena penduduknya berbuat durhaka. Artinya, lingkungan mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, Allah binasakan mereka. Sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 112 sebagai berikut. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahu fa'adzaqaha Allah libasal juhi wal khawfi bima kanu yasna'un. Artinya, dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetap penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses sampai dengan tujuan akhir dan berperan penting sebagai tempat kegiatan bagi manusia, baik kegiatan duniawi maupun kegiatan ukhrawi. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan Islam seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, majelis taklim, dan sebagainya.
Yang selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Lembaga pendidikan ialah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak. Lengvel mengemukakan 3 macam lembaga pendidikan, yaitu keluarga, negara, dan gereja. Dasar yang digunakan oleh Lengvel adalah wewenang dan wibawa. Wewenang keluarga bersifat kodrati, wewenang negara berdasarkan undang-undang, dan wewenang gereja berasal dari Tuhan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan dalam Islam, maka lembaga pendidikan diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didik seperti keluarga, sekolah, atau madrasah, serta lingkungan tempat tinggal pendidikan yang merupakan salah satu kewajiban pertama bagi orang tua. Orang tua sebagai warga negara berhak menuntut kepada pemerintah bila rumah tangga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pendidikan, maka negara harus turun tangan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan sistem trisentra. Di dalam hidup anak-anak setidaknya terdapat tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Ketiga pusat itu dikenal dengan istilah Tripusat Pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika diperhatikan, antara pendapat Lengvel dan Ki Hajar Dewantara terdapat persamaan dan perbedaan. Pendapat yang sama adalah keluarga, sekolah, dan negara, sedangkan perbedaannya adalah gereja. Lengvel menetapkan gereja sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah atau negara. Sedangkan Ki Hajar Dewantara adalah alam pemuda atau masyarakat, karena pada waktu itu pemuda mempunyai pengaruh besar. Dengan demikian, maka terdapat 4 unsur pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, baik perkembangan motorik, perkembangan kinestik, maupun perkembangan lainnya. Selain itu, keluarga juga disebut dengan satuan pendidikan luar sekolah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik setiap anak. Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan keluarga terletak dasar-dasar pendidikan. Dalam keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan penting dan pengaruh yang besar dalam pendidikan anak, karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, dan kepribadian, serta pola pikir anak yang ditanamkan pada masa-masa tersebut akan membekas pada jiwa dan kepribadian anak, dan tidak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Anak adalah anggota keluarga di mana orang tua adalah pemimpin keluarga sebagai penanggung jawab atas keselamatan anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang tua wajib mendidik anak-anaknya. Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu biladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini, firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka dan bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan
kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Di antara cara menjaga diri dari api neraka itu ialah mendirikan sholat dan bersabar. Orang tua sangat menentukan arah perilaku anak. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu wa yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah yang disebut dalam hadis di atas adalah potensi. Potensi adalah kemampuan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah dan ibu dalam hadis ini adalah lingkungan. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak adalah orang tua. Ia bertanggung jawab sejak anak-anak masih dalam kandungan. Ibu diperintahkan untuk memperhatikan kesehatannya, karena kesehatan ibu mempengaruhi perkembangan janin. Bahkan, kewajiban agama pun bisa ditangguhkan bila dalam pelaksanaannya mengganggu kesehatan ibu atau si janin. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal, yaitu karena kodrat dan karena kepentingan kedua orang tua. Keluarga kecil, umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Ibu yang melahirkan disebut dengan seakar dengan kata-kata umat. Hal ini dikarenakan ibu yang telah melahirkan di pundaknya dibebankan pembinaan anak dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan tiang umat, tiang negara dan bangsa. Anak akan tumbuh dalam kebaikan, memiliki kemuliaan akhlak jika kedua orang tuanya memberikan keteladanan yang baik. Demikian pula sebaliknya, ia akan tumbuh dalam kesesatan, berjalan dalam kekufuran dan kemaksiatan jika ia melihat kedua orang tuanya memberikan teladan yang buruk. Tidak mungkin sang anak belajar amanah, kemuliaan, sopan santun, kasih sayang, dan sebagainya jika kedua orang tuanya memiliki sifat yang berlawanan seperti dusta, kasar, suka mencela, pun sebaliknya. Pendidikan keteladanan terbaik bagi anak ialah jika kedua orang tuanya mampu menghubungkan anaknya dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah seluruh umat manusia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diartikan, didiklah anak-anakmu 3 perkara: cinta kepada Nabi, mereka cinta kepada sanak keluarga dan membaca Al-Quran. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan pembentuk kepribadian anak didik yang Islami. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam pendidik peserta didik. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Pada mulanya, pendidikan dilaksanakan di dalam keluarga, ayah dan ibunya sebagai pendidik utama. Akan tetapi, kondisi sekarang orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Melihat kondisi seperti ini, maka peran guru di sekolah perlu dioptimalkan. Sebagai pemegang amanah, guru bertanggung jawab atas amanah yang diserahkan kepadanya. Seorang guru atau pengajar adalah merupakan figur dan tokoh yang menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik dalam mengambil semua nilai dan pemikiran tanpa memilah antara yang baik dan dengan yang buruk. Karena anak-anak memandang guru adalah sosok yang disanjung, didengar dan ditiru.
sehingga pengaruh guru sangat besar terhadap kepribadian dan pemikiran anak. Oleh karena itu, seorang pengajar harus membekali diri dengan ilmu din agama, ilmu keduniawian, akhlak yang mulia, serta rasa sayang kepada anak didik. Lingkungan sekolah yang positif yaitu lingkungan sekolah yang memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah juga sebagai produsen dan memberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa didukungnya dengan manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas sebagai produk pendidikan. Karena itu, sekolah perlu dirancang dengan baik. Sekolah merupakan lingkungan yang baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, baik status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah anak akan terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Begitu juga para pengajar berasal dari berbagai latar belakang pemikiran dan budaya serta kepribadian. Sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dinilai bagus dapat diketahui dari indikator 1. Selalu berorientasi pada standar kinerja profesional. 2. Memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengetahuan dan kompetensi. 3. Berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap siswa. 4. Menjalin budaya kerjasama yang baik antar manajemen, guru, dan siswa. Yang kelima, biaya terjangkau dengan fasilitas yang memadai termasuk fasilitas kesehatan bagi warga sekolah. 6. Mengembangkan kehidupan yang memberikan peluang kepada guru dan siswa untuk berkreasi. 7. Kerjasama diterima oleh semua pihak dan tujuan diinformasikan secara jelas. 8. Kerjasama dan konsensus dalam kegiatan sekolah. 9. Keterlibatan orang tua. 10. Pelatihan internal bagi guru. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Masyarakat sebagai lembaga ketiga sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruangan lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan serta sebagai jenis macam budaya. Setiap masyarakat dimanapun berada tentu mempunyai karakteristik sendiri sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan karakteristik masyarakat lain. Namun juga mempunyai norma-norma yang universal dengan masyarakat pada umumnya. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana yang nyaman demi berlangsungnya proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. D. Pandangan Islam mengenai lingkungan pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Khalaqah al-insani min alaq. Bukan hanya diartikan sebagai menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dinding rahim, akan tetapi juga dapat dipahami sebagai diciptakan dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain dan tidak dapat hidup sendiri. Dari hal ini dapat dipahami bahwa manusia dengan seluruh perwatakan dan pertumbuhannya adalah hasil pencapaian dua faktor, yaitu faktor warisan dan faktor lingkungan. Faktor inilah yang mempengaruhi manusia dalam berinteraksi dengannya semenjak ini menjadi embrio hingga akhir hayat. Kemudian lingkungan yang nyaman
dan mendukung bagi keselarasannya, suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaiannya tujuan pendidikan yang diinginkannya. Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Meskipun lingkungan itu bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dan pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun seorang anak tinggal dalam suatu lingkungan, disadari atau tidak, lingkungan tersebut akan mempengaruhi anak tersebut. Tiap anak dilahirkan dari keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya mewakili lingkungan. Mungkin dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui potensi lingkungan yang mengaruhinya dapat sangat kuat sehingga sangat mungkin dapat mengalahkan fitrah. Lingkungan yang buruk dapat merintangi pembawaan yang baik, tetapi lingkungan yang baik tidak dapat menjadi pengganti sesuatu pembawaan yang baik. Daerah yang penuh kejahatan dan kesempatan latihannya yang kurang akan menimbulkan yang baik tidak dapat menjadikan orang-orang. Daerah yang penuh kejahatan dan kesempatan lain latihan yang kurang akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan akan membatasi prestasi seseorang yang memiliki kemampuan. Begitu juga lingkungan yang baik tidak dapat menjadikan orang-orang yang lemah pikiran menjadi orang yang pandai atau orang-orang yang tidak berbakat menjadi berbakat, walaupun diakui dan tidak diragukan lagi bahwa lingkungan yang baik, latihan-latihan yang baik akan membantu memperbaiki tingkah laku dan mendapat tempat di masyarakat. Sekian yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.